Kembali tadi sakaratil maut. Demi Allah, anak yang durhaka sama orang tuanya tidak bakal mendapat keselamatan sakaratil maut. Suatu ketika Umar bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya tahu saya tidak bisa melihat wajah Allah di dunia ini. Saya tahu saya tidak bisa nampak wajah Allah di dunia ini. Tapi saya mau tahu bagaimana supaya Allah tersenyum sama saya meskipun aku tidak melihat wajah Allah. Bagaimana, apa yang saya harus lakukan supaya Allah tersenyum?" Nabi bersabda, "Buatlah ibu bapakmu tersenyum, maka Allah pasti tersenyum kepadamu." Jadi adik-adik sekalian, ayo hargai orang tua. Ada yang nanya lagi sama saya, "Ustadz, gimana kalau bapak saya selingkuh? Bapak saya tukang mabuk, bapak saya tukang judi, bapak saya tidak pernah ngurus saya. Apa saya tetap wajib berbuat baik kepadanya?" Jawabannya, buka kisahnya Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam bapaknya namanya Azar, nyembah berhala. Ketika Ibrahim mau ribut sama bapaknya, Allah ingatkan, Ibrahim, jangan kau ribut, itu bapakmu. Tapi dia nyembah berhala, ya Allah. Dia produsen menyembah berhala. Dia bikin patung sama berhala. Allah berfirman, bagaimanapun itu orang tuamu, kau yang mengalah, kau yang keluar dari desamu. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, pintu pertama sakaratil maut. Yang kedua, setelah sakaratil maut, wafatlah kita, diantarlah kita ke kuburan. Ya, sampai di kuburan, masuk. Maka yang pertama ditanya adalah sholat. Sampai-sampai ada tukang gogos. Tahu tukang gogos, Ibu? Apa? Lemper. Ya, tukang lemper. Dia pulang, dia bilang sama istrinya, karena dia dengar bahwa di perkuburan nanti banyak pertanyaan. Dia bilanglah sama istrinya, "Bu, besok-besok saya meninggal, jangan kau bungkus saya kain kafan." Kenapa? Saya pasti ditahu jenazah, maka pertanyaan banyak. Jadi apa? Bungkus saya kain pisang supaya saya dikira gogos. Meninggallah dia, dibungkus betul daun pisang. Datang malaikat, begitu dilihat sama malaikat, ada gogos, bakar cepat. Tidak jadi lagi ditanya-tanya. Nah, datanglah ini. Maka ketika kita masuk alam kubur, orang yang mengantar terakhir telapak kaki orang yang meninggalkan area pemakaman, masih kedengar langkah-langkah kakinya oleh jenazah. Datang malaikat menyodorkan pertanyaan. Tapi kalau orang yang baik solatnya tidak usah cemas. Tapi mereka yang tidak bagus solatnya, hati-hati. Kalian tidak akan mampu menjawab pertanyaan alam kubur. Kenapa? Kalau orang yang baik solatnya, maka bukan dia yang jawab, tapi solatnya yang jawab. Datang malaikat. Ini orang baik agamanya, bagus solatnya. Tanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Solat kita berkata, "Mundur, dasat. Dulu waktu kau hidup kau rajin pelihara solatmu. Sekarang saya yang jaga kamu. Mundur kau." Ditanya lagi, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Solat kita menjawab, "Allahu Akbar." Malaikat giling kepala. Tahu, hebat ini. Ditanya lagi, "Man nabiyuka?" Siapa nabimu? Jawab lagi, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Malaikat mungkar tambah giling kepala. Bener, hebat betul ini. Pasti bubuhan Banjar ini. Akhirnya malaikat mungkar, dia bilang sama Nakir, "Kir, kir, kir. Kau maju." Nakir, sama kira-kira Pak Bupati dipanggil Pak Wakil. Wakil-wakil yang maju. Dia bilang, "Pak Wakil, saya kan cuma wakil, antum yang ganda." Akhirnya apa? Pertanyaan 3, 4, 5 tidak dilanjutkan. Malaikat naik melapor kepada Allah. "Ya Allah, ada hambamu mati, saya tanya, man rabbuka?" Dia jawab, "Allahu Akbar." Allah berfirman, "Ketahuilah malaikat, bukan dia yang jawab, tapi solatnya yang jawab. Karena dia baik solatnya, tidurkan dia untuk menunggu hari kiamat seperti nikmatnya tidur pengantin baru." Tadi ada nikah massal 400 pasang pengantin baru. Enak betul itu pengantin baru. Sampai waktu saya pengantin baru, saya bilang, cepatnya pagi. Itu kalau bagus solatnya. Tapi kalau tidak beres solatnya, datang malaikat sudah bilang, sudah lama saya tunggu kau. Dia putar palu-paluna, "Metanolo taja cilaka, pasang kekedomu." Biasanya kalau saya ceramah ada air di sampingku. Dia bilang, ini malaikat, sudah lama saya tunggu kau. Kaulah yang paling banyak ceritamu di kafe. Begitu ditanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Kaget langsung dia bilang, orang baru datang, tunggu dulu. Biar malaikat dia mau ajak juga berdebat.
Ditanya lagi, "Marabuka, siapa Tuhanmu?" Kaget langsung dia jawab, "Ketuhanan yang Maha Esa." Oh, langsung di blender. Ya Allah, ada hambamu mati. Saya tanya, "Marabuka?" Dia jawab, Allah. Dia jawab, "Ketuhanan yang Maha Esa." Allah berfirman, "Oh, itu bangsa Indonesia yang bagus solatnya tapi tidak, yang bagus Pancasilanya tapi tidak beres solatnya. Karena dia tidak beres solatnya, tidurkan dia seperti tersiksanya orang tidur sakit gigi." Coba lihat orang sakit gigi, tidak ada enaknya, kada enak, bujur, lawas banar paginya. Coba. Itu kalau orang sakit gigi. Makanya terserah Bapak Ibu sekalian, mau tidur pengantin baru, tunaikan sholat dengan sebaik-baiknya. Mau tidur sakit gigi, ya sudah, tidak ada sholat. Saya lihat di sini, alhamdulillah rajin sholat, alhamdulillah. Tapi kapan orang Islam banyak tidak sholat? Satu, ibu-ibu kalau ada pengantin. Kenapa bisa Ustadz? Jilbabnya. Saya ini sudah keliling-keliling ceramah. Alhamdulillah baru-baru diundang ke Milan. Tahu Milan? Tahu Milan? Kota baru belok kiri sedikit. Wah, saya diundang kemana-mana. Perempuan-perempuan sana jilbabnya sederhana. Ambil kain segitiga, kasih peniti satu, selesai. Tapi jilbabnya ibu-ibu Indonesia, Masya Allah, jilbab sakaratil maut. Ada talinya 2 meter, naripi-ripi. Dia ikat di lehernya. 2 meter. Kainnya 3 lembar, ada kuning, ada biru, ada hijau. Masya Allah. 14 pentulnya, 70 cipit-cipitnya. La ilaha illallah. Ada di sini kayak kaleng-kaleng, cuk. Ada pula kayak pohon di belakang. Wah, ilaha illallah. Pergilah dia pengantin, masuk waktu duhur, dia bilang suaminya, "Ibu, sudah mau asar, kau belum sholat duhur." "Sadar Bapak." Saya sadar, saya suruh kau sholat." "Sadar kamu Bapak." Saya sadar, saya suruh kau sholat." "Kau ndak lihat ini jilbabku, 2 jam dipakai ini." Gara-gara jilbab ndak sholat. Ada begitu di sini? Ada. Ini kalau pengantin ini banyak sekali perempuan yang bukan cuma duit yang disumbangkan, sholatnya juga ikut disumbangkan. Mukanya dia kira tembok, coklat, biru, abu-abu. Matanya, sekarang kalau ada pengantin itu banyak perempuan palsu. Bulu matanya panjang, palsu. Alisnya tebal, palsu. Bibirnya merah, palsu. Pipinya biru-biru, palsu. Pantatnya gabus. Banyak betul sih perempuan palsu. Tiba waktu sholat, tidak sholat. Demi Allah, Bu, Allah tidak melarang ibu dandan untuk menyenangkan hati suami. Misalnya ibu, kenapa dandan? Supaya suami saya bangga di samping saya. Boleh, itu ibadah. Tapi kalau gara-gara dandanan ibu tidak sholat, demi Allah, ibu termasuk orang-orang yang ditipu daya oleh dunia.